menunggu Pak Abialtar masuk dan ternyata Halo? sudah tepat 1 jam ya. Ya Pak Pen. Ya, agak terputus tadi Ya, Pak Pen. Oh, sudah 1 jam ya ya? sudah. Ya kita sesi Ya, kedua ya. Saya akhiri bagian yang ini ya. Saya akhiri bagian yang ke ya, oke. catatan kedua dikit lagi. Jadi eh, catatan yang diberikan oleh Paul Ricoeur terkait dengan etika asimetrisnya Levinas. etika asimetris Levinas itu ternyata tidak memadai ketika ditempatkan dalam konteks ruang publik yang lebih besar, yang membutuhkan relasi-relasi interpersonal tetapi yang resiprokal dan simetris. Karena di situ ada tuntutan agar institusi yang lebih besar itu juga memberikan tanggung jawab moralnya atas apa yang ada. Dan itu juga berarti panggilan kita untuk bertanggung jawab atas hidup orang lain tidak hanya relasi aku dan aku, karena aku memberi tempat pada orang lain, tetapi juga kita juga menagih janji yang sama. Janji dari institusi yang lebih besar, negara, masyarakat, gereja, untuk juga melakukan panggilan bertanggung jawab yang sama pada orang-orang di sekitar kita. Dan situasi di COVID-19 hari ini saya kira ketika banyak wajah-wajah yang membutuhkan bantuan pertolongan kita, rasanya seruan Levinas, seruan Paul Ricoeur untuk bertanggung jawab, baik etika asimetris, etika simetris sama-sama relevan untuk kita wujudkan di hari ini. Mungkin begitu Pak Abi, saya mengakhiri. Bapak lanjutkan lagi. Ya, lebih tajam lagi saya kira Pak Pendeta Dr. John Simon mengulas tentang Levinas. Nah, saya pikir menarik sekali ketika hal ini katakanlah dihubungkan dengan apa yang Gibbs katakan tadi tentang bagaimana menjadi bagian dari orang lain itu dimulai dari pemahaman tentang bagaimana Allah itu saya teringat dengan Pak John tentang perikoresis itu yang katakanlah berkelindan dan kemudian memberikan serpihan kepada yang di luar dari diri, dalam tanda kutip diri mereka, ya, Allah Tritunggal itu. Nah, saya mencoba menghubungkan itu dengan apa yang dikatakan oleh Gibbs membahas Levinas, yang dimulai dari bagaimana Allah itu pertama-tama God who comes to mind. Lalu kemudian manusia itu kemudian menanggapi itu dengan menganggap bahwa dia tidak bisa berada secara sempurna tanpa tanpa bertanggung jawab kepada orang lain. Nah, ada pemikiran misalnya seorang pemerhati sosial dalam transformasi masyarakat, orang Filipina, Melda Padilla Bagay, itu dia berbicara, sebetulnya dia mengulas juga Levinas, tetapi dia berkata bahwa sebetulnya kesatuan Allah Tritunggal itu adalah kesatuan yang mencari makna. Nah, itu dihubungkan dengan misalnya Mazmur 8 atau Kejadian pasal 128 tentang gambar Allah, ya. Dan apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya dan memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Nah, walaupun tafsiran terhadap namun karena manusia itu hampir sama seperti Allah itu bervariasi, ya. Tetapi kalau Melda ini mengatakan bahwa sebetulnya kesempurnaan yang ilahi, ya, karena dia memutuskan untuk hadir dalam kehidupan yang sebetulnya tidak layak untuk dijumpai, mendapat kesempurnaan ketika dia menjumpai manusia secara manusia, ya.
menjumpai manusia secara manusiawi. Nah, oleh karena itu kemudian dihubungkanlah dengan apa yang dalam teks Lukas tentang Lazarus, menarik bahwa Lazarus ini masuk surga, ya bukan karena dia bisa berbahasa roh ya, atau bisa kasih perpuluhan ya, tetapi karena dia masuk surga karena dia berhasil menampakkan suatu kegagalan ya, yang seharusnya dilakukan oleh orang kaya ya. Karena kan timbul pertanyaan dalam konteks kemanusiaan, bertanggung jawab bagi orang lain apa adanya, muncul pertanyaan dari sudut pandang sastra murni ya, artinya kita sedikit ke Lukas 6 ayat 19 sampai 31, itu cerita tentang Lazarus, Pak Pendeta ya, dan teman-teman. Nah, di situ kan Alkitab menggambarkan dua adegan cerita itu. Pada adegan pertama itu kan digambarkan Lazarus duduk di pinggir gerbang, seorang pengemis yang penuh koreng. Ia merindukan remah-remah makanan yang jatuh dari meja orang lain, dari orang kaya itu, dan anjing-anjing datang menjilat koreng-korengnya. Ini adegan yang pertama ya. Nah, kemudian adegan yang kedua, antara Lazarus dengan orang kaya ini kan sudah mati. Nah, orang kaya itu berada di neraka dan Lazarus ada di pangkuan Abraham. Ya, katakanlah ini sudah di sorga ya. Orang kaya ini, kata Abraham, sudah memenuhi dirinya dengan segala sesuatu yang bagus dalam hidupnya di dunia, sehingga saat ini ada dalam siksaan, sedangkan Lazarus seumur hidupnya hanya mendapat yang jelek saja, sehingga sekarang ia ditempatkan dalam kenyamanan. Nah, jadi dari sudut sastra murni, cerita ini kedengaran sebagai sebuah keadilan yang puitis ya. Akan tetapi kita lalu bertanya, mengapa orang kaya itu dihukum hanya karena ia kaya? Ya, Pak Pendeta tadi menyinggung tentang institusi besar yang juga harus secara simetris ya bertanggung jawab terhadap orang miskin, janda-janda, orang pengemis, atau dalam konteks COVID ini. Nah, kenapa dia harus masuk neraka hanya karena ia kaya, dan orang miskin mendapat hadiah hanya karena ia miskin? Ya. Jadi orang kaya masuk neraka hanya karena ia kaya, dan orang miskin masuk sepertinya ya masuk surga karena ia miskin. Nah, tetapi Melda kemudian mengatakan bahwa cerita ini menarik karena ia tidak bercerita banyak ya. Jadi cerita itu menarik justru karena ia tidak bercerita banyak. Isinya hanyalah adegan yang sangat kontras yang diikuti oleh adegan lain yang menunjukkan situasi yang berbalik dari yang pertama. Nah, kita kemudian diberitahu apa sebenarnya yang terjadi di antara kedua adegan tersebut. Ya, apa yang telah dilakukan oleh orang kaya itu terhadap Lazarus sehingga ia mengalami situasi terbalik secara menyedihkan tersebut. Nah, akan tetapi justru saya kira di sinilah pokok permasalahannya ya, bahwa orang kaya itu dihukum bukan karena apa yang dilakukannya, melainkan karena kegagalannya untuk melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Nah, dari sinilah mungkin kita bisa hubungkan dengan Levinas bahwa sebetulnya yang ilahi itu menemukan makna, ini dalam tanda petik ya, menemukan makna yang sesungguhnya ketika dia melakukan sesuatu, dalam hal ini prokresis ya, berkelindan untuk bisa memberi serpihan dirinya kepada ciptaan, the others tadi, sang liang tadi ya. Lalu kemudian orang kaya ini dihukum ya bukan karena ia menindas Lazarus, melainkan karena rasa belas kasihannya ya, rasa belas kasihannya yang sangat tipis sehingga membuatnya sadar pun tidak bahwa ada Lazarus yang duduk di pinggir gerbang rumahnya.
Nah, ini saya kira menarik dari perspektif Melda, bahwa memang karena ini sudah dihubungkan dengan dunia yang akan datang, katakanlah begitu, tentang di pangkuan Abraham dan kemudian di neraka, itu lalu kemudian dikatakan bahwa yang ilahi itu mengajarkan sebetulnya tentang isi hatinya, ya, bahwa tanggung jawab terhadap orang lain itu sebetulnya terletak pada kesadaran untuk melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Ya, saya kira menarik juga bahwa dalam cerita ini tidak dijelaskan apa yang dilakukan, sebab Lazarus juga hanya duduk di gerbang, hanya memungut rema-rema, kemudian anjing-anjing datang menjilat koreng-korengnya, dan orang kaya ini juga tidak ada menindas, katakanlah begitu. Tetapi letaknya di situ bahwa istilah Lepinas tadi bahwa aku bermakna karena aku berada pada orang lain, itu tidak ada. Tidak disadari apa yang harus dilakukan, ya. Tanggung jawab itu tidak ada sama sekali dalam katakanlah kesadaran bahwa respondeo ergo sum, ya, aku bertanggung jawab, maka aku ada itu bertanggung jawab kepada yang liang tadi, itu tidak ada pada orang kaya itu, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita menafsirkan secara katakanlah ya, tafsiran apa itu Pak John? Tafsiran imajinatif, ya. Bahwa imajinatif, ya, sebetulnya tanggung jawab itu dimulai juga dari kesadaran tentang apa sebetulnya yang harus saya lakukan. Kemudian mengarah atau berlanjut kepada tindakan apa, ya. Nah, itulah tadi kesadaran bahwa saya bisa bertanggung jawab, aku bertanggung jawab, maka keberadaan saya itu sesungguhnya bermakna. Nah, Melda kemudian mengatakan bahwa bermaknanya itu digambarkan dengan bagaimana keadaan berbalik, ya, bahwa Lazarus duduk di pangkuan, bukan lagi di gerbang, tetapi duduk di pangkuan sang Bapak Abraham, ya, Bapak segala orang yang beriman, ya. Nah, itu yang salah satu perspektif yang menarik, sehingga saya pikir dalam kembali kepada konteks COVID-19, mengingatkan kita bahwa kesadaran itu tanggung jawab kepada orang lain, orang kaya tadi, dan juga dihubungkan dengan tanggung jawab yang ilahi terhadap manusia atau ciptaannya, itu apakah memang harus nanti terjadi ketika ada bencana, ya, artinya apakah itu harus selalu dipancing oleh bencana, misalnya bencana COVID ini, atau katakanlah ada sesuatu yang semestinya ada sesuatu yang kemudian merangsang kesadaran itu. Nah, kalau dihubungkan dengan penjelasan Gibbs tentang pemahamannya terhadap Levinas yang berbicara tentang Allah yang non-ontologis itu, yang diimanenkan itu, maka sebetulnya manusia itu harus continue dalam menyadari bahwa dia ada, aku bertanggung jawab, maka aku ada. Nah, itu sebetulnya yang menarik bagi saya, bahwa manusia kadangkala kehilangan kesadaran itu, kehilangan jati diri itu, bahwa sebetulnya ada bencana atau tidak ada bencana, respondeo ergo sum itu tetap akan berlaku. Nah, oleh karena itu ketika COVID-19 ini terjadi, kesadaran tentang respondeo ergo sum ini, kesadaran tentang Allah yang imanen, kesadaran tentang sesuatu yang harus dilakukan tanpa ada sebuah pembahasan yang bersifat ontologis, ya, katakanlah yang saya singgung tadi, rapat-rapat gereja menilai dan sebagainya, itu lalu kemudian terjadi, ya, mengingatkan kita bahwa dengan sistem seperti itu, nah, kita lalu kemudian sadar bahwa
bermunculan orang-orang yang Pak Pendeta tadi katakan, yang wajah itu, ya wajah-wajah kemudian bermunculan. Lalu kita bertanya, ini apakah ini wajah-wajah ini adalah muncul dalam artian tiba-tiba atau muncul berbarengan dengan mekanisme gereja, mekanisme institusi yang selama ini respondeo ergo sum itu tidak diimplementasikan, dan selalu nanti ada bencana baru ada respondeo ergo sum itu. Nah, itu salah satu menurut saya ya, perlu kritikan, sebab memaksimalkan belas kasih, memaksimalkan perhatian dan tanggung jawab, memaksimalkan etika asimetris itu, bahkan simetris itu tidak boleh kita disetir oleh katakanlah COVID-19, disetir oleh bencana-bencana yang lain, tetapi seharusnya itu dari awal, sejak kita menjadi manusia, kita sudah menyadari bahwa kita ini kita ini bertanggung jawab, maka kita punya eksistensi itu benar-benar ada. Eksistensi kemanusiaan itu sebagai yang dijumpai oleh Allah itu bermakna ketika kita secara kontinu memberikan tanggung jawab yang maksimal, tanggung jawab yang berkualitas dan sebagainya. Karena dalam tradisi gerejawi juga kadang-kadang kan diakonia itu dari Natal dan katakanlah pasca hari raya gerejawi itu baru bermunculan, ya itu pun kualitasnya tidak memadai, ya. Kita bandingkan dengan COVID sekarang kan luar biasa, ya. Artinya ya saya menganggap bahwa kesadaran kita seperti orang kaya tadi itu tidak ditemukan pada hari raya gerejawi atau pada waktu-waktu yang lain dibanding pada situasi COVID-19 saat ini. Karena bukankah orang semua turun jalan, ya? Bukankah orang semua jadi kembali kepada yang positifnya COVID-19 ini adalah ada nilai-nilai yang kita bisa angkat, yang kita juga bisa kritisi, bahwa sebetulnya kita sepertinya disetir atau diarahkan oleh situasional dan bukan diarahkan oleh suatu kesadaran etis yang dikumandangkan oleh Levinas dan teman-teman filsuf yang lain, ya. Nah, itu Pak John Simon yang saya tambahkan sedikit, khususnya berkacamata dari cerita Lazarus dan orang kaya dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ya, mungkin ada tambahan lagi atau bagaimana Pak John? Ya, saya nambahkan sedikit bagian relevansi tadi yang saya ingin berikan penekanan lagi dalam rangka kita merelevansikan pemikiran Emmanuel Levinas dalam konteks kita hari ini menghadapi pandemi COVID-19. Nah, saya mau mengatakan bahwa dalam pemikiran Levinas, maka relasi dengan orang lain atau dengan sang lian itu tidak boleh netral. Netral dalam arti bebas nilai. Saya kira pandangan pemikiran Levinas itu kan juga ada dalam kerangka munculnya satu pemikiran positivisme yang juga berkembang pada waktu itu, bahwa ilmu harus netral, ilmu harus bisa free value dan seterusnya. Tetapi bagi seorang Levinas, karena basis filsafat adalah etika, maka relasi kita dengan orang lain tidak boleh netral dari panggilan etis. Saya kira ini satu kekuatan yang kita boleh terima dari pemikiran Levinas, ya, bahwa panggilan etis itu sangat penting dalam rangka kita bersikap terhadap orang yang ada di sekitar kita. Saya setuju sekali bahwa bersikap bertanggung jawab itu tidak boleh hanya ketika ada bencana, ketika ada penderitaan, tetapi sebetulnya harus sudah menjadi
bagian dari gaya beriman kita, bagian dari gaya hidup kita yang harusnya embeddedness, menyatu, harusnya menjadi teologi, ya, jadi menjadi teologi operatif, ya, teologi yang dihidupi oleh kita, baik sadar atau tidak sadar. Memang panggilan kita adalah menjadi orang yang bertanggung jawab pada hidup sesama kita. Itu satu. Yang kedua, Levinas sebetulnya juga ingin agar relasi kita dengan orang lain itu tidak boleh relasi yang bermotif ekonomi, bermotif kejar untung gitu loh. Karena relasi yang bermotif ekonomi itu sebetulnya yang ada di belakang semangat totalitarian, semangat ontologi yang hanya menempatkan aku sebagai pusat segala sesuatu, aku yang merengkuh, aku yang menguasai. Nah, sehingga kemudian penerjemahan dari relasi yang bermotif ekonomi itu pada apa? Pada eksploitasi alam. Dan ketika alam nggak cukup kita eksploitasi, maka kita gasak juga sesama kita gitu loh. Nah, ini tantangan bagi kita bahwa relasi kita dengan sesama itu tidak boleh bermotif ekonomi dalam rangka mencari keuntungan pribadi. Dan itulah makanya filsafat Levinas itu sangat kritis pada guru yang dia puja sebelumnya, yaitu Martin Heidegger, yang sangat sosialis dan sangat eksistensialis, tetapi akhirnya rusak susu sebelanga gitu loh, karena keterlibatan dia dalam partai Nazi yang justru membuat seorang Levinas itu jadi berbalik mengatakan bahwa tidak ada maaf bagi seorang Martin Heidegger karena dia berlaku seperti itu. Dan karena itulah makanya dia sangat kritis pada kekuasaan politik yang totaliter, kekuasaan politik yang fasis, yang rasis gitu ya. Nah, kebetulan saya hari ini kuliah dengan teman-teman UIN itu, kami membahas pemikiran Begegnung der Kirche dari Dietrich Bonhoeffer setelah Karl Barth. Jadi menarik sekali bahwa selalu ada harga dari yang dibayar ya, dari sebuah pilihan etis. Ya, Bonhoeffer saya kira hidup di masa Nazi yang kemudian memakan dirinya sendiri itu, dieksekusi mati. Lalu yang terakhir saya kira menarik juga dari diskusi kita, baik yang disampaikan oleh Pak Pendeta Dr. Abi Altar dan saya juga tadi. Ini yang terakhir catatan saya, bahwa etika wajah itu selalu konkret sifatnya. Jadi etika wajah, etika bertanggung jawab itu bertanggung jawab dalam arti karena kita melihat wajah manusia konkret. Jadi bukan manusia yang abstrak. Karena itu harus etis panggilannya. Wajah itu konkret dan wajah itu ada pada mereka yang disebut orang asing, janda, anak yatim piatu. Termasuk juga saya kira kita bisa panjangkan ini termasuk pada mereka-mereka yang terpapar COVID-19, mereka yang terdampak ekonominya, mereka yang sekarang menjadi gelandangan, tidak bisa membayar kontrakan dan seterusnya. Dan mereka semua adalah wajah-wajah konkret, wajah-wajah yang Levinas menyebutnya memohon welas asih, goodness, kemurahan hati, generosity, keramah tamahan, hospitality, untuk menyambut mereka dengan keterbukaan gitu loh. Jadi kita membuka ekonomi kita. Jadi ini sesuatu yang sangat sensitif sebetulnya bagi seorang Levinas, karena dengan ramah tamah itu sebetulnya kita membuka ekonomi kita untuk orang masuk ke rumah saya. Masuk ke rumah saya itu berarti masuk ke dalam ekonomi saya. Dan ketika masuk dalam ekonomi saya, maka apa yang saya lakukan pada orang lain itu juga bentuk dari bagaimana saya menghidupi hidup ini gitu. Jadi ketika kita tidak bisa memberi makan pada orang yang jelas-jelas di depan mata kita, tiap hari
biji mata kita yang dua itu melihat mereka secara konkret, maka sebetulnya ada masalah dengan kita sebetulnya. Ya. Jadi ada masalah dengan hidup keberimanan kita kalau kita tidak pernah peka peduli pada mereka. Dan yang terakhir, karena wajah itu konkret, maka Allah itu juga hadir dalam wajah yang konkret. Ya. Jadi Allah transenden itu dilihat dalam wajah yang imanen pada the other, pada mereka yang lian, yang membutuhkan pertolongan dan bantuan dengan kita. Karena itu, jangan urungkan niat kita untuk membantu orang lain, jangan rapat berlama-lama, bahkan sampai tegang urat, hanya untuk mengeluarkan uang yang sepeser-sepeser itu, sementara kita lupa bahwa orang di depan teras gereja kita mungkin sudah mati gitu loh. Kadang-kadang kita sibuk lah. Nah, ini tantangan kita. Makanya Levinas saya kira pernah mengutip satu cerita dari seorang mistikus Jerman namanya Meister Eckhart yang mengatakan begini, menceritakan, jika ada orang miskin mengetuk pintumu dan saat itu kamu sedang berdoa, maka tinggalkan doamu dan pergi temui si miskin, bantu si miskin. Lalu Meister Eckhart mau mengatakan apa? Dalam keadaan darurat, ya, manusia itu selalu serba darurat dan Tuhan bisa ditunda. Kadang-kadang kita terlalu banyak berdoa, seolah-olah Tuhan butuh doa kita, padahal Tuhan hadir dalam diri mereka yang setiap saat berjumpa dengan kita. Mungkin itu Pak. Tradisi gereja. Iya, saya kira tambah menarik ya Pak John, artinya bagaimana Levinas ini betul-betul menggugah eksistensi kita sebagai yang dijumpai oleh Allah dan juga menjumpai yang lain di luar kita. Dan oleh karena itu ada beberapa catatan lagi yang mungkin penting bagi kita, apa yang juga dikatakan oleh Martin Luther bahwa jika perkataan kita gagal untuk menunjuk secara tepat masalah dunia masa kini, maka kita telah gagal memberitakan firman Allah. Ya, ini terkait dengan pergumulan dunia masa kini. Ini membutuhkan analisis menurut saya. Tetap berpijak dari apa yang menjadi filsafat etika Levinas, bahwa sesungguhnya kita dalam tataran bergereja ini masih dipengaruhi oleh berbagai perhitungan, terutama memahami Allah itu sendiri. Jadi kadangkala kita menghadapi atau menyembah Allah itu adalah menyembah atau menghadapi tetangga kita yang sepertinya banyak perhitungan, ya. Tetapi juga kadangkala terlalu mudah untuk tersinggung, mudah untuk marah dan seterusnya. Ya, itu dalam rangka untuk menghindari pemahaman Allah secara ontologis, mungkin kita bisa katakan begitu. Nah, sehingga saya selalu katakan bahwa apakah suatu tradisi gereja itu bisa dijadikan sebagai tambahan dari hukum Taurat, ya, menjadi hukum Taurat yang ke-11 atau ke berapa, ya. Ini kan suatu kendala untuk bisa mengatakan bahwa kita benar-benar bertanggung jawab untuk orang lain, ya, memberi makan orang lain, membuka pintu gereja untuk orang lain, ya. Nah, oleh karena itu mungkin kita harus banyak menceritakan tentang sejarah-sejarah orang, katakanlah orang yang sudah merasakan bertanggung jawab kepada orang lain, ya, Pak John, ya. Ibu Teresia yang saya kira sangat bertanggung jawab terhadap orang-orang kasta terendah di India. Dan itu kemudian diceritakan bahwa pada waktu
dia mendengarkan ada satu keluarga dengan 8 orang anak itu kekurangan beras, maka karena pengkaderan dari Bunda Teresia ini berbasis pada bagaimana tanggung jawab kontinu dirinya terhadap orang lain, bukan kan tanggung jawab parsial ya. Parsial. Saya kira kalau kita berkacamata dari pemahaman Levinas tentang Allah, jadi Allah itu adalah Allah yang benar-benar bertanggung jawab terhadap ciptaannya secara kekal ya. Makanya sedikit teologi Calvinis, tradisi Calvinis sebetulnya itu potum dalam gereja Pak John dan teman-teman. Itu yang saya ingat itu, pertolongan kita adalah dari Allah Allah pencipta langit dan bumi, dan yang tidak Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Nah, artinya urusan keberadaan Allah terhadap manusia ini kan kekal adanya. Nah, sebagai gambar dan rupa Allah, sebagai yang dijumpai Allah, itu juga kita punya perhatian kepada orang lain itu harus continue, harus tidak pernah meninggalkan orang lain, dalam arti apakah kita menganut belas kasih itu hanya pada diakonia karitatif ya, tidak kemudian kita melangkah kepada dua diakonia yang berikutnya, diakonia transformatif dan diakonia reformatif. Nah, reformatif. Kembali kepada Bunda Teresia, kan Bunda Teresia ketika mendengarkan satu keluarga dengan 8 orang anak kekurangan beras, dia kemudian menjumpai tanpa rapat dengan timnya, tanpa berdiskusi tentang siapa ibu yang punya 8 orang anak itu. Yang penting dia dengar bahwa kekurangan beras karena memang itu kontekstual, maka dia langsung berangkat membawa kalau tidak salah 8 liter beras, dan kemudian dia berikan kepada orang itu, keluarga itu. Kemudian Bunda Teresa ini kan kaget karena ibu rumah tangga ini mengambil 8 liter beras, tapi kemudian dia bawa masuk dapurnya beras itu, lalu kemudian dia kabur. Mungkin kita sebagai orang atau gereja yang suka hanya pada tataran diakonia karitatif, pada wajah-wajah yang menjumpai kita, mungkin kita akan bertanya, orang ini jahat sekali, kok dia dikasih beras meninggalkan saya, padahal saya ini seharusnya memperoleh keramatan, hospitalitas karena saya menolong dia. Nah, rupanya Bunda Teresa paham, karena ketika ibu ini pulang, Ibu Teresa bilang, Anda kemana? Dia bilang bahwa tetangga saya juga butuh beras. Ya. Jadi rupanya beras itu dibagi kepada tetangganya yang juga kekurangan beras. Nah, dalam pemikiran yang terbatas kan kita mengatakan orang ini dibantu, tetapi kemudian menyalahgunakan bantuan. Tetapi itulah bagaimana pengkaderan ya. Jadi pengkaderan terhadap bagaimana memperhatikan orang lain, bagaimana dari karitatif itu menjadi transformatif, bagaimana bergandengan tangan dalam merasakan suatu kebahagiaan atau kesukacitaan karena ada bantuan. Nah, tentu tidak berhenti di situ, tentu harus ada edukasi untuk mengatakan bahwa orang yang mendapat bantuan ini juga pada akhirnya akan bisa menjadi subjek atau pembantu bagi orang lain, sumber bantuan bagi orang lain. Nah, itu Pak John, kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan nyata kita, berangkat dari filsafat etika Levinas tentang tanggung jawab kepada orang lain. Nah, tetapi memang analisis historis, analisis kultural, dan analisis personal
kadang-kala kan dalam proses teologi sosial juga itu kemudian kita melupakan tentang eksistensi, ya. Saya dengan mahasiswa baru-baru berbicara tentang teologi sosial dalam analisis yang memang suatu perangkat ilmu yang memberikan kita pencerahan tentang ilmu sosial, tetapi etika Levinas ini kita lupakan, ya. Bahwa sesungguhnya kita tidak usah banyak analisis kalau memang kita ini sudah merasakan bahwa yang menjumpai kita itu, yang masuk dalam rumah kita itu, ya kita harus berikan perhatian secara yang Pak John katakan tadi itu asimetris, ya. Kan kadang-kala kita berpikir bahwa orang ini dibantu karena analisis personal itu memungkinkan juga untuk bisa pada waktu yang akan datang ini bisa melakukan hal yang sama, ya kan? Nah, makanya saya tertarik dengan kearifan lokal di pedalaman, ya, terutama di kampung saya, dengan istilah bahwa sedangkan anjing yang naik di rumah kita beri makan, apalagi orang, ya kan? Nah, itu sedangkan anjing yang naik rumah kita tidak boleh usir, kita harus beri makan, apalagi orang yang mungkin singgah di rumah kita. Nah, oleh karena itu di kampung saya Pak John dan teman-teman itu, kalau orang dari Mamasa juga dan mungkin dari beberapa kampung juga, ya, itu kita tidak boleh selalu terlena dengan ketidakberadaan ya, pertama-tama air panas. Selalu harus ada air. Dan juga kalau boleh selalu ada ubi dimasak, walaupun kita tidak lapar tapi dimasak saja. Mungkin kalau lagi panen, ya, orang bisa selalu masak nasi. Kenapa? Bukan saja untuk anggota keluarga, tapi jangan sampai ada orang yang lewat. Jangan sampai ada orang yang berjalan dari tempat lain lalu kemudian kelelahan dan dia singgah, dan kita wajib untuk beri minum, beri makan. Dan itu sudah menjadi suatu habit, ya, menjadi suatu hal yang dibudayakan di kampung kami. Saya tidak tahu sekarang apakah masih terjadi, ya, karena mungkin juga pengaruh-pengaruh modernisasi. Tapi saya berharap itu tetap dipertahankan. Tetapi itulah sesungguhnya yang dikatakan oleh Levinas, bahwa kita bertanggung jawab kepada orang lain, maka kita menyadari dan kita benar-benar menjadi manusia yang sejati, yang memahami Allah secara benar, memahami Allah secara realitas, secara eksistensial, dan secara imanen, sehingga memang filsafat Barat, lagi-lagi filsafat Barat mendapat masukan dari kritikan ini yang kemudian sangat cocok dengan realitas budaya katakanlah filsafat Timur, ya, kalau kita berbicara tentang kearifan lokal kita, ya. Mudah-mudahan tidak terbalik, Pak John. Artinya jangan sampai kita sudah kayak berat-beratan dan kemudian sifat ketimuran itu pergi ke sana, ya. Kita berharap tidak demikian, ya. Saya kira jangan juga, ya. Kenapa kita masih berbicara tentang sesuatu yang dari barat, tetapi dari kampung sendiri tidak, gitu? Ya, betul, ya. Dari kampung kita sendiri ini sebetulnya menarik, banyak sekali yang menarik untuk dikembangkan, ya. Ya, tapi tadi menarik, Pak Abi. Jadi kalau kita dekati sebetulnya dari istilah ego respondeo ergo sum, itu sendiri sudah sangat bermakna. Jadi tanggung jawab itu mendahului ada. Karena filsafat Barat itu kan dulu, ya, aku berpikir maka aku ada. Jadi berpikir itu dari sebetulnya kata lainnya juga. Iya, itu sebetulnya kata lainnya aku juga, gitu loh. Jadi makanya filsafat Barat itu kan sering disimpulkan bermula dari aku, berakhir ke aku, gitu loh. Jadi tempat yang lain tidak ada. Nah, tapi menarik bahwa karena pembacaan Levinas dan akar tradisi Yudaisme, dan dia sering mengangkat beberapa cerita-cerita Alkitab dari Mazmur, dari Ulangan, dari apa tadi yang saya sebut tadi, dari
Yesaya 53 itu mungkin juga Ya. mewakili timur kita ya, bahwa seperti sebuah interupsi dari bahasa Alkitab terhadap cara berpikir Barat yang ontologis, yang totaliter, bahwa Levinas kemudian menyingkat dalam sebuah kata-kata yang sangat bermakna sekali, bahwa tanggung jawab itu mendahului aku ada gitu. Jadi kalau mau disebut ada, bertanggung jawablah dulu gitu loh. Nah ini menurut saya juga menarik ya. Ya, saya kira betul Pak. Iya betul. Eksistensi identitas kita itu dipertanyakan, atau kita seperti kehilangan keberadaan. Nah ini yang perlu dibudayakan, bahwa keberadaan itu bukan terkait pada jabatan ataupun kecantikan dan sebagainya. Kalau itu selalu mengarah ke aku, maka sebetulnya kita belum berada. Kita belum berada pada kesejatian eksistensi kita sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, justru itu tidak berada menurut Levinas. Dan ini kan menarik. Justru tidak berada menurut Levinas. Nanti kalau dia bertanggung jawab, ya, artinya dia menyadari apa yang di luar dirinya, ya, dan kemudian bertanggung jawab untuk yang di luar dirinya itu, baru kemudian dia bisa berada. Kan ini kan sebetulnya terbalik dengan apa yang dipahami. Tapi kata yang menarik yang saya suka dari ulasan si Gibbs ini menanggapi Levinas adalah yang itu tadi, interest etnis, ya, infinitisasi tanggung jawab etis bagi sesama. Jadi mungkin bertanggung jawab maka aku ada itu bisa dipahami sebagai sebuah infinity, ya, sesuatu yang tak terbatas, menjadi puncak dari kemanusiaan. Ya, puncak dari kemanusiaan kita secara etis bagi sesama, ya. Nah, itu sekira sehubungan juga dengan infinity dalam arti Allah itu sendiri. Nah, sehingga label bahwa kita ini gambar dan ya. Ya, jadi label dari klaim kita sebagai gambar dan rupa Allah, sebagai makhluk yang mulia, itu bisa kemudian dimaksimalkan dalam apa yang kita garis bawahi di sini, yaitu respondeo ergo sum. Ya. Jadi ada lagi satu kata eminensia, ya, bahwa Tuhan hanya dapat dipahami sebagai yang baik dari yang terbaik. Jadi jalan memahami Allah sebagai yang baik dari yang terbaik. Jadi kalau orang itu sudah baik karena dia mampu berada secara aku, maka dia akan terbaik ketika dia bertanggung jawab untuk orang lain. Ya, jadi kita ada karena untuk orang lain. Dan memang kalau kita evaluasi filsafat Barat, Pak John, ya, kita semua pernah mencicipi kehidupan Barat, ya. Dan saya mengalami itu, dan ini bukan cerita yang ini, karena saya waktu itu kan saya sebagai orang Timur, ya, menerima nafkah dari sponsor, dan saya bertanggung jawab kepada orang tua saya, kepada sesama yang paling dekat itu, ya. Saya mengirim uang dari Belanda pada waktu itu, dan saya dihakimi. Saya dihakimi bahwa kenapa harus berbagi kepada itu. Dan saya katakan, ya, kami tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dan itu saya pertahankan secara luar biasa, dan memang menyisahkan banyak kontroversi tentang hal itu.
bahwa egoisme itu harus dilawan dengan suatu realita bahwa ada kesadaran diri bahwa respon deo ergo sum itu ya harus dimulai dari bagaimana memperhatikan keluarga, kemudian juga ya orang lain ya. Jadi karena ada juga orang yang kemudian melupakan orang tuanya, melupakan keluarganya sendiri, tapi kemudian dia sangat intens kepada orang lain ya. Nah, itu juga kita tidak harapkan terjadi dalam gereja. Oke, Pak John, ada pertanyaan yang kita ini ya, kita lihat dulu teman-teman yang bergabung dengan kita. Ya, bergabung ya. Oke. Mahasiswa kita. Pak Hendrikus masih bergabung. Pak Hendrikus ada, lalu ada yang jauh dari Jakarta. Ibu Pendeta Helen Hukom dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini ada. Pak Pendeta luar biasa, selamat bergabung. Ya, Saudara Denis, mahasiswa-mahasiswa S1 kita di Jawa. Ada Pak Bevi Jo tadi ya. Bevi Jos juga. Ada juga Pak Kianus Muru. Ya. Ada juga gabung dengan kita. Kemudian Panggara, ini mahasiswa kita ya. Ya, ada Pendeta Ella Patipelohi yang calon dokter sebentar lagi. Ada Om di Tangerang. Ya, ada beberapa pertanyaan ini Pak Pendeta. Jadi dari saudara Denis, mahasiswa pasca sarjana kita, dia tanya terkait perspektif wajah bagi Emmanuel Levinas. Bapak bisa geser di bawahnya. Oh, saya yang ini saya yang bacakan ya. Atau Bapak bisa lihat ya? Pak Denis ya? Ya. Bahwa ketika kita menolong. Dari Levinas kita belajar melihat Allah dari wajah orang lain. Pertanyaan saya, Pak, berangkat dari pengalaman realitas. Bahwa ketika kita menolong orang, melihat wajah Allah, tapi orang tersebut tidak tahu berterima kasih, apakah kita masih harus terus menolong? Nah, coba Pak, ada. Ya itu tadi mungkin relevan dengan apa yang Pak John Simon katakan itu yang etika simetris dengan asimetris ya. Bahwa asimetris itu katakanlah bahwa kita memberikan kepada orang lain itu tanpa harus mengharapkan ya, atau dalam sistem simetris ya, saya berikan dan kemudian dia balik ya. Saya kira sama juga dengan kaitannya dengan hospitalitas, karena tidak berterima kasih itu adalah menurut saya adalah suatu respon hospitalitas, dan sebetulnya bagi saya, pengalaman saya, misalnya saya kirim renungan kepada orang lain, kalau dia sudah saya lihat, saya selalu kirim renungan di WA, saya sebut dengan breakfast time, itu juga saya pikir adalah bagian daripada bertanggung jawab kepada orang lain. Nah, saya lihat orang sudah baca, tidak usah dia amin atau berterima kasih, saya sudah merasakan bahwa saya ada karena bertanggung jawab untuk orang lain. Nah, ini perlu dibudayakan, ya, perlu dibudayakan karena itu tadi asimetris ini perlu ya. Karena kalau kita walaupun kita orang timur ya, membudayakan tentang perkataan terima kasih, maaf dan tolong, tetapi dalam rangka memahami etika Levinas, kita harus membudayakan bahwa memberikan itu adalah sesuatu yang kemudian memaknai hidup kita tanpa harus menerima balasannya, tanpa harus menerima sesuatu ya dari orang yang kita tolong. Dan saya kira itu sangat sangat berhubungan juga dengan bagaimana kita memahami Allah ya, yang menjumpai kita, yang berinisiatif, dan dia tidak pernah, Allah tahu bahwa manusia tidak mampu membalas kebaikannya ya. Sebetulnya itu menjadi suatu
katakanlah motivasi teologis dari kita memberikan kepada orang lain. Ya, lain kalau kita berbicara tentang bagaimana kita membahasnya secara etika tentang katakanlah etika profesi ya, dalam membahas tentang ungkapan terima kasih itu lain lagi. Tapi kalau menurut saya perspektif asimetris itu memang perlu kita tonjolkan, dan tidak akan ada sesuatu pun yang akan menghalangi kita untuk bertanggung jawab kepada orang lain, karena itu adalah suatu habit kita, sesuatu yang alami dalam hidup kita, sebetulnya alami dalam hidup kita, yang menyadari kehadiran Allah. Ya, itu Pak John Simon pasti lebih bisa tentang asimetris itu. Ya. Demikian Pak, sedikit. Ya, saya nyambung lagi untuk memberi respon pada Saudara Denis. Jadi betul ya, saya kira kita memang bisa memulai menjawab pertanyaan saudara, bahkan juga keprihatinan kita ya, banyak orang yang kita tolong tapi tidak berterima kasih. Jadi kalau kita pakai pendekatan etika asimetris Emmanuel Levinas, maka kebaikan kita sebetulnya harus bersifat tulus ya. Artinya kita melakukan kebaikan tanpa meminta sesuatu yang kita anggap itu balasan dari orang yang kita tolong. Tetapi memang kita perlu juga, saya kira, menyeimbangkan ya. Karena bagi Paul Ricoeur misalnya, kebaikan yang asimetris itu memang memang bersifat sangat kalau istilah Levinas itu infinity itu loh, yang tak berhingga itu, yang karena memang hampir nyaris bisa kita lakukan, karena selalu kebaikan itu meminta balasan. Makanya di ruang-ruang yang konkret, saya kira kita perlu menyeimbangkan antara etika asimetris dengan etika simetrisnya Paul Ricoeur. Supaya apa? Supaya kebaikan itu memang tadi Pak Abi sudah katakan, harus bisa memberdayakan orang yang kita tolong, sampai orang yang kita tolong itu tidak hanya sekadar bisa mengucapkan terima kasih kepada kita, tetapi juga berdaya secara apapun. Ya, tadi disinggung soal diakonnya tidak cukup karitatif, tetapi juga reformatif dan transformatif, sehingga ketika kita menolong orang lain berterima kasih, tetapi juga berdaya secara apapun hidupnya, ekonomi kah, sosial kah, sehingga dia keluar dari jebakan kemiskinan dan ketidakadilan yang mau dikatakan oleh Levinas sebagai wajah konkret itu, sebagai wajah kehadiran dari Allah itu sendiri. Allah imanen menghadirkan dirinya lewat wajah-wajah mereka yang kita katakan miskin papa dan yatim piatu, orang asing dan seterusnya. Dan memang melakukan kebaikan pada orang yang tidak bisa berterima kasih kepada kita itu memang kadang-kadang menyakitkan, tetapi Levinas sebetulnya mau mengatakan apa? Itulah isi hati Allah. Karena Allah baik, padahal Allah sering tahu manusia itu tidak bisa membalas kebaikan Allah, malah sering mengecewakan Allah. Tapi Allah tetap baik terus sama kita. Nah, itulah yang disebut oleh Levinas dengan kalimat begini: berbicara kepada Allah berarti menegakkan keadilan bagi